Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang identitas nasional, hakikat bangsa dan hakikat negara yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Nizalina Utma, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anik Rizkia, dan yang terakhir ada Listia Nanda Nurjana. Oke, langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Untuk identitas nasional sendiri adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, dan negara. Identitas sendiri berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau ciri khas pada perorangan atau dalam suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu serta tujuan tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional di sini ada 4. Yang pertama yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Maksud dari sebagai alat pemersatu bangsa yaitu identitas nasional tersebut digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman negara tersebut. Nah, yang kedua ada untuk sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Nah, karena hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan spesifik. Yang ketiga ada merupakan landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Dan yang terakhir ada identitas negara tersebut. Fungsi yang paling penting dari identitas nasional yaitu identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat bangsa. Yang pertama, kita akan menuju pada definisi atau pengertian bangsa. Menurut para ahli, bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri berupa memiliki nama, memiliki wilayah tertentu, memiliki mitos leluhur bangsa, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Selanjutnya, ada beberapa pendapat pakar kenegaraan mengenai bangsa. Yang pertama, menurut Hans Kohn dari Jerman, bangsa adalah buah hasil karya atau tenaga hidup manusia. Pada umumnya, bangsa memiliki faktor-faktor objektif yang membedakannya dengan bangsa lain, di antaranya persamaan keturunan, wilayah, bahasa,
adat istiadat, topik politik, perasaan, dan keyakinan agama. Yang kedua, menurut Friedrich Ratzel dari Jerman, bangsa terbentuk karena adanya syarat tertentu atau adanya keinginan yang sama. Hasrat tersebut timbul karena adanya rasa kesatuan antara sesama manusia dan tempat tinggal. Yang ketiga, menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakter tersebut tumbuh karena adanya persamaan senasib dan sepenanggungan. Faktor objektif yang terpenting terbentuknya suatu bangsa adalah kehendak atau kemauan bersama, atau biasa kita sebut dengan nasionalisme. Dalam bukunya Nationality in History and Politics, Friedrich Hertz mengemukakan bahwa ada 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu bangsa. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Yang kedua, kemerdekaan. Untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa terhadap urusan-urusan dalam negerinya. Yang ketiga, keunggulan akan kemandirian. Keunggulan, individualitas, dan keaslian atau kekhasan. Contohnya, menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri. Yang keempat, menonjol unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu hakikat negara. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 1992 karya Miriam Budiarjo, beliau menyatakan bahwa negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian dalam arti yang lebih luas, negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat yang memiliki wewenang mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, serta menentukan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Kemudian di sini ada beberapa fungsi negara, yaitu setiap negara wajib melaksanakan beberapa fungsi yang ada di bawah ini, yaitu yang pertama menjalankan fungsi penertiban untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga yaitu menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan guna menjaga serangan dari luar dan serangan dari dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat melalui badan-badan peradilan yang telah diatur dalam konstitusi negara. Di sini ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan, yang kedua yaitu negara serikat atau federasi, yang ketiga yaitu negara dominion, dan yang keempat yaitu ada negara protektoral, dan yang terakhir yaitu uni. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat mengenai apa itu negara kesatuan. Negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang memiliki satu sistem kekuasaan. Pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan ini ada 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem desentralisasi, atau sistem ini memberikan wewenang kepada masing-masing kepala daerah untuk mengatur wilayahnya. Contoh dari sistem desentralisasi ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu sistem sentralisasi. Negara ini menggunakan sistem ini, yaitu segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat, kepala daerah hanya melaksanakannya. Contoh dari
sistem sentralisasi ini yaitu Republik Rakyat Cina. Kemudian yang kedua yaitu ada negara serikat atau federasi. Negara serikat merupakan negara yang terdiri atas negara-negara bagian. Urusan negara dibagi menjadi dua, urusan terperinci menjadi tugas pemerintah federal, sementara urusan sisanya menjadi tugas masing-masing negara bagian. Contohnya yaitu negara yang memiliki bentuk serikat, yaitu negara Amerika Serikat. Kemudian di dalam negara serikat ada dua istilah yang sering muncul, yaitu serikat negara atau konfederasi dan negara serikat yaitu federasi. Serikat negara mengacu pada kedaulatan yang terletak pada negara-negara bagiannya, sementara negara serikat mengacu pada kedaulatan yang terletak pada dua-duanya. Dan yang ketiga yaitu ada negara dominion. Negara dominion adalah negara bekas jajahan Inggris yang setelah berdaulat tetap mengakui Ratu Inggris sebagai pemimpin negara. Negara-negara dominion sering disebut sebagai British Commonwealth of Nations. Contoh dari negara dominion yaitu negara Malaysia, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan India. Kemudian yang keempat ada negara protektoral. Negara protektoral merupakan negara yang berada di bawah perlindungan negara lain. Perlindungan tersebut biasanya berkaitan dengan urusan hubungan luar negara. Walaupun begitu, ada juga negara protektoral yang sebagian besar urusan dalam negerinya diserahkan kepada negara pelindung. Contoh dari negara ini yaitu negara Monaco, yang pernah menjadi negara protektoral Prancis. Kemudian yang terakhir yaitu Uni. Negara Uni merupakan dua negara atau lebih yang berdaulat hanya memiliki satu kepala negara yang sama. Ada dua jenis uni yaitu unilateral dan unipersonal. Unilateral jika dua negara memiliki alat untuk mengurus kepentingan bersama. Contoh dari Uni Austria-Hungaria pada tahun 1857 sampai 1918 dan Uni Swedia Norwegia yaitu pada tahun 1815 sampai 1905. Jika unipersonal, jika dua negara memiliki kepala negara yang sama, contohnya yaitu Uni Belanda dan Luxembourg pada tahun 1839 sampai 1890 dan Uni Inggris dan Skotlandia pada tahun 1603 dan 1707. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.